gayaku.
Dari gedung Geraha Bangsa Provinsi Lampung. Inilah pameran kerajinan terbesar hingga kedudukan Mahakarya Kabupaten Kota Provinsi Lampung dan Indonesia. Warisan budaya bangsa dalam Lampung Geraha 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Abdi pun. Yang terhormat Gubernur Lampung, Bapak Arina Junaidi, beserta Ketua Dekranasda Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Lampung. Yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Provinsi Lampung. Yang kami hormati Kak Askar Lawalata. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Yang kami hormati para pimpinan organisasi wanita se-Provinsi Lampung, serta hadirin undangan yang berbahagia. Baik Anggun dan hadirin yang kami hormati, suatu kebanggaan tersendiri bagi kami berdua, dan juga mungkin bagi seluruh tamu undangan yang hadir di sini, untuk hadir di Geraha Wangsa menyaksikan pameran terbesar yang dilakukan atau dilaksanakan kedua dalam beberapa tahun terakhir di masa pandemi tentunya, dan ini menampilkan berbagai kerajinan khas dari 15 kabupaten kota, juga menampilkan seni budaya Lampung,
dan juga kita harapkan akan memberikan penetrasi bagi ekonomi di Provinsi Lampung, memberikan kontribusi bagi ekonomi Lampung berjaya. Selain 15 kabupaten kota, Bang Betul, Irsan, ini juga ada beberapa provinsi yang ikut meramaikan pameran kita. Ya. Ada dari Dekranasda Sumatera Selatan dan Dekranasda Provinsi Banten. Wow, luar biasa ya. Belum juga ada berbagai usaha kuliner yang tampil di depan, dan mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena begitu banyak dan antusias yang mereka untuk hadir dalam acara ini. Hadirin, dengan bangga dari Gedung Geraha Wangsa menghadirkan opening ceremony Lampung Prof 2021. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik hadirin yang berhormati, ini akan diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars Dekranas. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik hadirin yang hormati dan anggun, kita berharap bahwa acara ini akan dapat selesai, lancar, dan juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di daerah Lampung dan kontribusi bagi pembangunan nasional, dan juga mengenalkan seni kerajinan yang ada di Lampung secara internasional tentunya. Dan sebagai ungkapan syukur atas karunia ilahi, marilah kita berdoa bersama. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim LCMA. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Gubernur Lampung Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, yang terhormat Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Hajah Riana Sari, segenap hadirin para undangan yang saya hormati. Sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aktivitas kita, kegiatan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dan kemudahan, serta kita dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami merasakan bahagia karena atas izin-Mu kami dapat menghadiri acara Lampung Expo 2021 yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Lampung. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan hidayah kepada kami, agar kami dapat menjalani kegiatan kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pengetahuan kepada kami, agar kami dapat mengetahui yang hak adalah hak, dan berikan kekuatan untuk kami dapat mengikutinya. Dan berikanlah pengetahuan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan bagi kami untuk dapat menjauhinya. Allahumma ya alim ya fattah, iftah lana babal khair, babal barakah, babas sa'adah fid darain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ilmu pengetahuan, bukakanlah pintu keberkahan, dan juga bukakanlah pintu kesuksesan dalam kami meniti membangun di Provinsi Lampung yang kami banggakan ini, ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban halalan wasi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami rizki-Mu yang halal, agar kami dapat menjadikan Provinsi Lampung yang kami cintai ini khususnya, dan negara Indonesia tercinta, menjadi Lampung berjaya, negara yang penuh keberkahan dan juga kesuksesan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah, agar kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, agar kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan jadikanlah kami ya Allah dalam golongan hamba-hamba-Mu yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim LCMA yang telah memimpin pelaksanaan doa bersama pada kesempatan siang hari ini. Baik Anggun dan hadirin yang hormati, ikon Lampung Kerap 2021 pada kesempatan kali ini adalah Kabupaten Tagabus. Nah, kalau berbicara tentang Kabupaten Tagabus, banyak motif-motif dari Kabupaten Tagabus yang ingin dikenalkan di daerah Lampung, dikenalkan juga secara nasional. Betul sekali Bang Irsan. Betul, ya. Jadi dari awal kita masuk Gedung Geraha Wangsa ini, sudah berasa nuansa-nuansa adat Kabupaten Tagabus, mulai dari motif tapis belah ketupat, bunga alamanda. Benar sekali, itu udah berasa kalau ini adalah yang menjadi ikon dari Lampung Craft adalah Kabupaten Tagabus. Artinya bahwa walaupun sedikit,
Tapi apabila kita tampilkan dengan maksimal, dengan estetika, dengan sentuhan seni, akan menarik minat orang untuk memiliki dan memakainya. Tidak malu lagi walaupun etnik yang dipakai, tapi menjadi kebanggaan bagi pribadi. Ya. Benar sekali. Baik untuk mengetahui tentang Kabupaten Tanggamus dan ikon dari Lampung Craft 2021 ini, Kita simak bersama sambutan Bupati Tanggamus sebagai ikon Lampung Craft kedua tahun 2021. Kepada Ibu Haja DI Handayani SEMM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang saya hormati Gubernur Lampung, Bapak Haji Insinyur Arinal Junaidi, beserta Ketua Dikranasda Provinsi Lampung, Ibu Hajah Riana Sari Arinal. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bapak Budi Harto Setiawan. Yang saya hormati Ketua IKAD Lampung, Ibu Sri Yudianti Mingrum Gumai. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Lampung ataupun yang mewakili, anggota DPRD Provinsi Lampung ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bupati Wali Kota seprovinsi Lampung ataupun yang mewakili, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Lampung, yang saya hormati Kak Oscar Lawalata, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati pimpinan organisasi wanita seprovinsi Lampung, Ketua Dekranasda Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, yang saya hormati insan pers, peserta Lampung Craft, serta hadirin undangan yang saya banggakan, yang mohon maaf apabila ada yang terlewat tidak saya sapa ataupun saya sebutkan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahmi, bertemu untuk menghadiri acara pembukaan pameran Lampung Craft kedua tahun 2021 dalam keadaan sehat dan suasana penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan ini akan menjadi silaturahmi sekaligus kegiatan yang mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat hingga di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Betapa besar kebahagiaan yang kami rasakan saat ini. Izinkan mewakili atas nama masyarakat Kabupaten Tanggamus kami menyampaikan rasa bangga, rasa terhormat, rasa bahagia yang tiada terkira atas perkenan Bapak Gubernur dan juga Ibu Ketua Dikranasda Provinsi Lampung untuk mempercayakan Kabupaten Tanggamus sebagai ikon pada gelaran Lampung Craft kedua tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kami dapat mengemban kepercayaan dan juga amanah yang diberikan, dan insya Allah Dikranasda terus maju dengan program-programnya yang sangat luar biasa. Kabupaten Tanggamus memiliki potensi yang cukup menjanjikan, baik potensi kesenian maupun kerajinan. Dan ini pun sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di mana telah diterbitkannya surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal atau KIK untuk seni budaya, yaitu belah ketupat, kemudian juga festival Teluk Semaka dan Pencak Hakot. Untuk belah ketupat, seperti mungkin terlihat suasana di Gedung Gerahawarsa ini dipenuhi dengan motif belah ketupat yang merupakan ciri khas dari masyarakat Kabupaten Tanggamus.
dan juga telah diterbitkan sertifikat paten sehingga kekayaan warisan budaya dan juga tradisi yang ada di Kabupaten Tanggamus ini dapat kami jaga dan kami kembangkan secara utuh dan lebih baik lagi. Pemilihan motif belah ketupat sebagai ciri khas Kabupaten Tanggamus dilatar belakangi bahwa motif belah ketupat dalam bingkai persegi 4 merupakan gambaran identitas susunan masyarakat adat Lampung Saibatin yang berada dan menetap di Tanggamus. Bingkai persegi 4 adalah penyatu mutlak terhadap semua motif dan warna belah ketupat yang ada di dalamnya. Artinya bahwa profil masyarakat adat Saibatin secara umum merupakan sejumlah kolektivitas sosial yang masing-masing memiliki aturan internal sendiri. Namun dalam pola pergaulan hidup berprinsip pada musyawarah dan mufakat. Kemudian pada Lampung Craft tahun 2021 ini, Kabupaten Tanggamus juga mengembangkan salah satu produk kerajinannya, yaitu tenun Lampung. Yang terima kasih, alhamdulillah berkat bantuan Bapak Gubernur dan juga Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, karya-karya kami bahkan sudah sampai pada level yang lebih luas lagi. Terima kasih dan mohon bimbingannya selalu. Tenun Lampung adalah salah satu sektor kerajinan yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian budaya Lampung. UMKM Kerajinan Tenun Lampung di Tanggamus mulai marak dan berproduksi sejak tahun 2016 di Kecamatan Sumberjo. Awalnya mempekerjakan 1.000 orang pengrajin dan karena proses seleksi dan lain-lain hal sehingga pada saat ini ada 200 orang pengrajin pilihan terpilih yang memproduksi secara tradisional mulai dari proses pewarnaan, proses tenun, dan juga proses pembuatan tapisnya. Sehingga untuk memproduksi satu produk tertentu membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu teknik unggulan proses tenun Lampung adalah tenun ikat. Ratusan bahkan ribuan helai benang yang diikat pada bagian tertentu kemudian dilakukan pewarnaan akan menghasilkan motif yang indah dalam lembar kain tenun. Motif belah ketupat, alamanda, dan lumba-lumba menjadi ciri khas Kabupaten Tanggamus yang selalu disematkan dalam produk-produk tenun Lampung khas Tanggamus. Selain tenun, produk turunan juga dibuat seperti masker, pakaian, tas, dompet, peci, sarung, dan tentunya juga tapis. Dipasarkan secara nasional dan internasional dan telah meraih berbagai penghargaan di berbagai ajang pameran, antara lain di tahun 2019-2020 juara pada gelaran FLAS atau Festival Lampung Syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bapak Gubernur, Ibu Ketua Dekranasda Provinsi yang saya hormati dan juga hadirin yang saya banggakan, pemerintah Kabupaten Tanggamus, Dekranasda Kabupaten Tanggamus dengan berbagai macam pihak senantiasa mengasah inovasi dan juga kreasi dari para pengrajin. Tentunya ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung dan juga program-program dari pemerintah daerah Provinsi Lampung. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung. Saat ini kami memiliki 300 pengrajin yang senantiasa kami bina dan semuanya melakukan ataupun memproduksi hasil-hasil karya mereka secara manual atau handmade. Saya mohon mudah-mudahan kerjasama yang selama ini telah terbina akan dapat kita jaga dan lebih kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Karena selama ini terima kasih Ibu Ketua Dekranasda dan juga Bapak Gubernur telah banyak bantuan, pelatihan, termasuk juga kami difasilitasi untuk pengembangan daripada produk-produk hasil kerajinan dari Kabupaten Tanggamus dan juga dibantu untuk pemasarannya. Dan salah satunya melalui program Lampung Craft ini, insya Allah tidak hanya Kabupaten Tanggamus, tetapi hasil kerajinan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung akan bisa lebih berkembang dengan baik lagi. Produk kerajinan yang pada gelaran Lampung Craft ini kami tampilkan khususnya di Kabupaten Tanggamus, yaitu tapis,
kemudian ada hasil tenun dengan berbagai macam motif, termasuk juga kami ucapkan terima kasih karena beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi Lampung melalui Dekranasda Provinsi Lampung telah memfasilitasi pengrajin kami untuk mengikuti bagaimana membuat tenun dengan pewarna alam. Dan itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat dan menambah diversifikasi produk kerajinan tenun yang dihasilkan di Kabupaten Tanggamus. Selain itu juga ada produk-produk yang lainnya, salah satunya adalah tas kayu yang berasal dari limbah yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi produk kerajinan yang unik dan juga memberikan manfaat dan memiliki nilai ekonomis tentunya bagi para pengrajinnya. Kemudian beragam kopiah, tas, dan program-program ataupun produk-produk lainnya yang ada di stand Kabupaten Tanggamus. Dan perlu kami sampaikan juga di sini, kami hadirkan langsung Bapak Gubernur, Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, pengrajin pembuat tenun berikut dengan alat pembuat tenunnya. Jadi bagi para pengunjung yang berkesempatan untuk datang ke stand Kabupaten Tanggamus dapat melihat dan juga belajar secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun khas Kabupaten Tanggamus. Semoga upaya kita, komitmen dan niat kita bersama akan dapat menjadi daya dukung dan juga dorongan tersendiri bagi tumbuh dan berkembangnya kerajinan yang ada khususnya di Provinsi Lampung. Karena tentunya ini adalah komoditi seni budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Selain itu juga mengajak pada masyarakat untuk bangga menggunakan produk-produk daerah, khususnya produk khas dari Provinsi Lampung. Yang pada akhirnya insya Allah akan memberikan peningkatan taraf kesejahteraan bagi para pengrajin kita. Bapak Gubernur, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, dan hadirin semua yang saya hormati dan saya banggakan, kami dari Kabupaten Tanggamus dengan seluruh potensi di berbagai sektor yang ada, dan kami yakin juga tentunya dari 15 kabupaten kota siap untuk mendukung program-program pemerintah daerah Provinsi Lampung, program Bapak Gubernur, dan program Ketua Dekranasda Provinsi Lampung menuju masyarakat Lampung berjaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah SWT saya mohon ampun. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya akan membacakan beberapa bait pantun. Kain tenun dipinta dengan sepenuh hati, bersanding dengan motif alam manda. Ibu Riana tidak saja cantik dan baik hati, kinerjanya juga luar biasa. Pimpinan Lampung Bapak Arinal, sudahlah tentu Ibu Riana jodohnya. Lampung Craft digelar, produk Lampung dikenal, pengrajin dan UMKM yang merasakan manfaatnya. Seniman dan pengrajin kumpul di sini. Dengan Dekranasda bersinergi kembangkan warisan budaya. Mari bersama kita bangun negeri, Indonesia bangkit dan Lampung berjaya. Dan ada satu lagi tambahan, ini khusus untuk Bapak dan Ibu. Di Tanggamus banyak buah manggis. Ada pula buah duren. Ibu Riana sangatlah manis. Pak Arinal gagah dan keren. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Tanggamus, Ibu Dewi Handayani, SMM, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus mengenalkan ikon Lampung Craft kedua tahun 2021 pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa selain kita bisa menyaksikan acara ini secara langsung di Gedung Kerahawangsa, acara ini juga disiarkan melalui live streaming di YouTube Dekranasda Provinsi Lampung. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung,
Kepada yang terhormat Ibu Riana Sari Arinal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Yang kami hormati anggota DPR RI, Ibu Dwita Ria Gunadi. Forkompinda Provinsi Lampung atau yang mewakili, anggota DPRD Provinsi Lampung, Bupati Wali Kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, Ketua Dekranasda se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Direktur Bank Lampung beserta Ibu, pejabat pimpinan pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, Ketua Organisasi Wanita Forkompinda Provinsi Lampung atau yang mewakili, tamu istimewa kita pada siang hari ini, desainer nasional Kakak Oscar Lawalata, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara pembukaan Lampung Craft kedua tahun 2021 dalam keadaan sehat dan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, Lampung Craft adalah ajang pameran kerajinan terbesar di Provinsi Lampung yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Dekranasda Provinsi Lampung. Tahun 2021 ini merupakan penyelenggaraan Lampung Craft kedua. Kegiatan Lampung Craft yang pertama kali diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2020 sebelum pandemi COVID-19 melanda di Provinsi Lampung. Sedangkan kegiatan Lampung Craft kedua ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2021 di Graha Wangsa Bandar Lampung yang diikuti oleh 44 stand, termasuk 2 di dalamnya merupakan tamu kehormatan kami, yaitu dari Dekranasda Provinsi Banten dan Dekranasda Sumatera Selatan, serta Dekranasda Kabupaten Kota dan UMKM, baik yang dari Lampung maupun luar Lampung. Hadirin yang berbahagia, ikon Lampung Craft kedua tahun 2021 adalah Kabupaten Tanggamus, yang akan mengeksplorasi kekayaan kerajinan dari Kabupaten Tanggamus. Pameran ini juga tidak hanya menampilkan produk kerajinan baik dari UMKM maupun Dekranasda Kabupaten Kota lainnya, tetapi juga akan menampilkan berbagai kegiatan seperti talk show, fashion show desainer Lampung, bazar kuliner, lomba barista, dan games dengan berbagai door prize dan hadiah menarik lainnya. Penyelenggaraan Lampung Craft ini bertujuan sebagai ajang promosi dan pemasaran produk kerajinan khas daerah dari para perajin di Provinsi Lampung. Di samping itu diharapkan melalui ajang pameran ini akan muncul perajin yang handal dan produk UMKM yang berkualitas serta unggul yang tidak kalah dengan produk lain di Indonesia, bahkan mancanegara. Sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan juga dapat membangkitkan perekonomian perajin-perajin yang ada di Provinsi Lampung. Walaupun Lampung Craft 2021 hadir pada saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun tidak mematahkan semangat kita untuk tetap optimis melaksanakan acara dengan protokol kesehatan yang ketat,
sehingga masyarakat yang berkunjung ke pameran merasa aman dan nyaman. Saya berharap penyelenggaraan Lampung Craft 2021 akan lebih baik dari tahun sebelumnya, baik dari segi kualitas penyelenggaraannya maupun transaksinya. Di tengah melambatnya perekonomian daerah serta menurunnya daya beli masyarakat saat ini, tidak menyurutkan kreativitas dan inovasi para perajin untuk menghasilkan karya yang unik dan berkualitas. Hadirin yang berbahagia, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi pada acara Pameran Lampung Craft kedua tahun 2021. Semoga acara Lampung Craft 2021 dapat berjalan dengan sukses dan merupakan salah satu pendorong kebangkitan pengrajin UMKM di bidang wastra dan kriya, khususnya di Provinsi Lampung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Gubernur Lampung untuk dapat membuka secara resmi acara Lampung Craft kedua tahun 2021. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan 2 buah pantun. Lirik lagu indah menyentuh jiwa, seperti alun melodi Mahadewa. Kita berkumpul di sini untuk apa? Untuk suksesnya Lampung Craft kedua. Berlarian manja berkerudung wastra. Wastra disampir di bahu dan kepala. Wahai para perajin dimanapun berada, Dekranas siap membantu Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Ibu, mohon perkenan untuk kalau ada waktu kita ngobrol sejenak, Bu. Kebetulan di sini ada Oscar Lawalata. Kak Asa. Sudah mengundang Kak ya, boleh gabung sama kami. Pada kesempatan ini kami ingin sekali mendengarkan komentar dari Kak Asa. Bagaimana pandangannya terhadap kerajinan di Lampung mungkin dan lain sebagainya, sendi-sendi. Kan kemarin sudah keliling-keliling dengan Ibu ya, melihat wasantra, ada tapis, ada juga sulam-sulam usus mungkin seperti itu, dan juga selusur ya. Nah, ini kesempatan kita untuk mendengarkan pandangan Kak Asa bagaimana tentang kerajinan di Lampung, dan mungkin juga nanti kita juga pengen Ibu juga menyampaikan juga. Silakan. Persilakan Kak Asa. Selamat sore untuk Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Ibu Bupati, dan Ibu Riana yang sudah mengundang saya untuk datang ke Lampung Craft ini. Saya jujur sangat terkesima dengan kerajinan yang ada, karena di Lampung ini sangat ragam sekali kriya dan kerajinannya. Mempunyai batik, mempunyai songket, mempunyai tapis, sulam, dan tenun, dan manduare. Tadi saya habis dari Lamban Batik. Di sana bisa lihat koleksi batik dari berbagai macam kabupaten dengan ciri khasnya masing-masing. Dan nanti saya dengar mau ada lagi tapis, festival tapis bulan depan. Semoga juga bisa melihat ragam tapis yang ada di Lampung. Dan dengan semangat Ibu Riana dan Dekranas Lampung ini, saya juga melihat turut ikut bangga dan sangat melihat potensi ini sangat bisa kita kembangkan, meramaikan fashion Indonesia. Karena sekarang juga negara, Bapak Jokowi juga sedang menggalakkan untuk cinta produk Indonesia, dan saya melihat teman-teman dan kerajinan di Lampung ini sangat berpotensi untuk ikut serta. Dan semoga kita juga di tahun depan, kita sambil bersama Ibu Riana dan Dekranas Lampung, pelan-pelan kita membuat program untuk bagaimana mempopulerkan kerajinan yang sudah bagus-bagus ini di dalam dunia fashion Indonesia. Ya. Mungkin itu dari saya. Ini kan masih original ya, aslinya bahwa sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh para pengrajin ini masih dalam tataran kemampuan mereka dalam tanda kutip seperti itu. Nah, Kak Asa ini kan punya kontribusi dalam fashion seperti itu. Tip dan trik bagaimana sentuhan akan diberikan oleh pengrajin ini
sehingga selera pasar bisa menyesuaikan dan animo masyarakat untuk membeli itu akan banyak. Bagaimana tip dan triknya? Saya melihat teman pengrajin ini kan mereka kaya akan tekniknya gitu. Sedangkan mereka mungkin kita perlu bina memperlihatkan tren fashion dunia seperti apa, ragam warna itu bisa bagaimana, pola baju bisa seperti apa, dan juga yang cocok untuk ibu-ibu seperti apa, anak muda seperti apa, dan itu yang kami mencoba untuk membuka pasar baik dari yang anak-anak muda dan ibu-ibu terutama yang suka belanja ini kan. Dan itu yang mungkin kita mencoba untuk agar teman-teman pengrajin juga bisa lebih terbuka lagi dan bisa lebih kreatif lagi mengikuti pasar. Ya, tapi potensial ya seperti Sangat itu. Ya. sangat berpotensi. Sangat potensial. Jadi Kita teknik kemudian, dan ragam warna iya. ya Kak ya. Bagaimana kontribusi dari Dekranasda untuk mempertemukan selera pasar dengan kemampuan dari pengrajin, Bu, agar nantinya bukan cuma untuk indah saja, tapi memang benar-benar diminati masyarakat seperti itu. Pastilah Ibu ya, ada peran dari Dekranasda ya. Ayo persilakan Iya. Ibu. Pasti, karena luar biasa potensi-potensi kerajinan kria dan wastra yang ada di Provinsi Lampung ini. Dan satu hal, seluruh perajin ini memang harus didampingi dan harus dibina dan diberi kesempatan yang sama untuk maju bersama-sama. Dan salah satu upaya saya, ada beberapa desainer terkemuka, kemarin kita pelatihan dengan Mas Didit Maulana, dan sekarang juga dengan Kak Asya, ya. Dan insya Allah mohon doanya, karena ini Kak Asya ini sebenarnya ke Lampung juga mendapat tugas, ya, mendapat tugas untuk menduniakan batik Lampung. Luar biasa. Mohon doanya, mungkin bulan depan akan dibawa ke US. Di sana ada 5 kota dan yang akan tampil nanti adalah batik Lampung yang didesain oleh Kak Asa. Begitu. Mudah-mudahan Ibu nggak pernah lelah, punya energi positif untuk membantu pengrajin Ibu ya. Amin. Dengan semangatnya, karena kita yakin bahwa sentuhan dari Dekranasda dan juga kolaborasi dengan desainer akan memajukan kerajinan dan kekayaan budaya Lampung. Tentunya harus menggugah semangat dari pengrajin Lampung. Betul. Tepuk tangan untuk Ibu Riana Saryarina dan terima kasih Oscar Lawalata. Silakan. Ayo persilakan. Terima kasih. Luar biasa ya. Baik, hadirin yang kehormati, kita berharap sekali lagi bahwa cita-cita ini akan segera terwujud dan tidak mungkin tidak terwujud karena kita punya semangat, punya energi positif untuk mewujudkannya ya. Baik, selanjutnya Sambutan Gubernur Lampung sekaligus membuka acara Lampung Crab kedua tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Arinal Junaidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Provinsi, Ibu Riana Sari Arinal, anggota DPR Republik Indonesia, Ibu Dwita Ria Gunadi, para anggota Pokopimda yang berkesempatan hadir atau yang mewakili, Bupati Tanggamus, Bupati lainnya, Lampung Timur, Wali Kota, dan yang mewakili. Kalau yang sebelah kirinya itu istrinya Bupati, belum jadi Bupati ya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Budi, Dirut Bank Lampung, Pak Presley, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Lampung, Ketua Organisasi Wanita, Ketua Dekranasda Kabupaten Kota, Desainer Nasional Oscar Lawalata.
Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf. Sedianya kan harus dibuka pagi, tetapi ada sesuatu yang sangat penting bahwa Bakahuni tidak akan gagal lagi, yang akan kita jadikan destinasi pariwisata tingkat nasional bahkan dunia. Tadi saya bersama-sama Wakil Menteri BUMN dan beberapa BUMN yang sudah melaksanakan groundbreaking masjid yang begitu megah dan akan diikuti oleh desain-desain lainnya, hotel dan sebagainya. Dan saya juga akan menempatkan di situ gedung UMKM yang kita harapkan kalau masyarakat Sumatera, masyarakat Jawa yang melewati Bakahuni berkesempatan mampir, dia akan ketemu batik Lampung yang semakin hari mungkin menunjukkan kualitas. Tadi dievaluasi oleh atau dikomentari oleh Wakil Menteri dan Dirut, batiknya bagus banget nih. Nah, tetapi nggak nyempat beli karena waktunya yang sangat singkat. Yang saya hormati juga tokoh adat ya, asosiasi tokoh masyarakat, belum sempat saya sampaikan. Oleh karenanya, saya ingin kegiatan ini secara rutin terus dilaksanakan. Dan saya berharap kebetulan desainernya tingkat nasional ya, Oscar Lawalata, untuk dibantu. Jangan hanya dikagumi banyak ide, banyak produk-produk tenun batik segala macam, tapi tidak dikoreksi. Saya ingin koreksi supaya nanti saya ingin ketika saya bantu ini dirubah, ini dibagusin, tapi tetap asli gitu ya. Nah, sehingga pada satu saat batik tenun mampu bersaing di tingkat nasional dan bahkan internasional. Kalau Indonesia bicara batik pasti dari Solo dan Jogja. Tapi ke depan Lampung juga sama dengan Solo dan Jogja. Oleh karenanya untuk tahun 2020 kita sempat mengalami kontraksi minus sampai 1,67% terkait dengan situasi COVID. Tetapi saat ini kita sudah di level 1 terbaik di luar Pulau Jawa. Namun saya berharap kepada para pengunjung, kalau memang merasa tidak ada apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya masih belum bisa yang dempet-dempet begini. Tapi ya udahlah, saya yakin kita semua sudah jenuh dan tidak ada masalah. Mudah-mudahan insya Allah tidak akan ada masalah. Dengan hari ke hari kita tidak lebih dari 10. Selama ini 600 orang, tetapi sekarang sudah 10 yang terinfeksi, dan mudah-mudahan kemarin sempat 5, suatu saat dia akan berakhir. Insya Allah. Karena ini merupakan cobaan, dan cobaan itu tidak akan diberikan oleh Allah yang manusia tidak sanggup mengatasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berhasil menangani hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi akibat COVID kita, apa yang saya sampaikan tadi, ya kita sudah bebas, tapi jangan sampai ketertiban yang sudah dirasakan oleh masyarakat itulah yang membuat COVID kita kecil.
Karena pada waktu saya ke Pringsewu, saya bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Menko BUMN menghitung 30 orang berapa yang pakai masker dan berapa yang tidak. Di desa, ternyata yang pakai 29. Satu yang tidak pakai itu pun masih saya bela. Mungkin dia batuk Pak Menteri, Pak Panglima. Mereka tertawa, itulah yang membuat kita terhindar dari kondisi situasi yang tidak menguntungkan. Beberapa provinsi sekarang ada yang sudah meningkat lagi, tapi kita tetap harus bertahan. Ini akan mencerminkan kalau kita mampu melakukan pengendalian COVID itu, maka ini akan lebih terbuka pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Ekonomi kita terbaik di Sumatera. Karena apa? Karena kita mampu melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu terjadi, seperti di sektor pertanian. Ada beberapa hal yang saya lakukan, kebijakan-kebijakan, dan itu tumbuh. Dan saya berharap pada waktunya nanti kita akan mencapai 3 juta ton per tahun, yang hari ini 2,7. Ketika saya masuk sebagai memimpin gubernur, baru 2,5. Jadi 2 tahun, hampir 100.000 ton per tahun kita tingkatkan. Ini akan sejalan apabila ekonomi baik, maka situasi perkembangan industri-industri termasuk UMKM. UMKM ini sebaiknya tidak hanya dalam produk-produk makanan, tetapi seperti batik ini, Bu Riana dan para bupati harus melakukan langkah-langkah peningkatan mutu. Saya akan siapkan, tolong Kepala Bapeda yang UMKM pintu keluar tol dan UMKM di wilayah destinasi pariwisata. Tadi sudah saya bicarakan dan itu disambut baik. Nah, skalanya tidak harus besar, tetapi kebutuhannya yang perlu berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau yang di Bandar Lampung harus besar, karena kita juga tidak hanya produk batik, tenun, dan sebagainya, tapi makanan, dan di situ di tempat rumah makan yang santai, tapi bukan makannya, tetapi misalnya ngopi, seperti apa ya ini, kue apa-apa ya, kue kopi, ini coba tolong Pak Pandra dimakan itu. Kalau Bapak makan, pasti Bapak ngambil lagi. Saya sudah 2 tuh habis. Apalagi sama kopi. Itu luar biasa. Dan itulah nanti yang akan kita suguhkan di pasar UMKM yang akan kita bangun tahun depan ini. Jadi jangan dilihat dia gede-gede gitu, rasanya yang penting. Nah, oleh karena itu, ekonomi kita mulai tumbuh secara kuarter. Lampung tumbuh 3,4%. Hal ini dicapai salah satunya disebabkan adanya upaya penguatan dan optimalisasi pasar domestik serta peningkatan volume produksi dan kualitas produksi, termasuk batik dan tenun. Bu Riana, kalau bisa tidak hanya batik yang diperagakan sama si Oscar juga ikut nggak? Yang ke Amerika? Ikut. Nah, kalau bisa tenun-tenun ini juga dibawa, tidak ada ruginya. Nah, dengan harapan kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memasarkannya dan mempromosikannya dimanapun berada sehingga kualitas dengan sendirinya akan berjalan. Saya berharap produk-produk lokal ini yang berbasis bahan baku dimanapun ada, dia tersedia, dan ini merupakan harapan kita di masing-masing kabupaten yang menurut saya punya kekhasan. Nah, tetapi nanti kita harapkan kita tidak perlu lagi berebut dari mana ini, dari mana itu, tetapi desain ini mencirikan Lampung.
persoalan dari sisi keadatan, kalau Begawi boleh-boleh saja, pepadun dan pesisir. Tetapi ketika dipromosikan di internasional, orang Amerika tidak bertanya apakah ini pesisir, apakah ini pepadun, tetapi batik Lampung gitu loh, tenun Lampung. Nah ini saya mohon saudara-saudara saya, tokoh-tokoh adat, masyarakat bisa memahami promosi ini adalah untuk mengangkat nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan Lampung pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada para pengrajin, saya akan dorong untuk terus meningkatkan kualitasnya dan mutu produk hasilnya. Saya telah berkunjung ke Tanggamus maupun ke Pesawaran. Kualitasnya luar biasa. Dan mudah-mudahan pada suatu saat saya juga akan berkunjung ke daerah Lampung Utara maupun Waikanan dan pesisir barat dan Lampung Barat. Ini yang saya butuhkan nanti Pak Oscar, khasnya jangan ditinggalkan, tapi desainnya yang perlu dimodif sehingga akan menjadi kebanggaan gitu ya. Tolong nanti kita diskusikan itu. Nah, dengan harapan seperti 17 Agustus yang lalu kita memecahkan sejarah karena presiden bisa pakai tumpal. Nah, ini saya jelaskan. Kok nggak pakai tampis? Tampis itu pakaian wanita. Tumpal itu pria. Jokowi pria. Kan gitu loh. Jadi kita kasih pakaian yang supaya ini dipahami oleh masyarakat. Tampis itu berkembang semenjak beberapa tahun ini. Tetapi sejarah sangat menentukan. Tampis itu pakaian wanita. Tumpal itu pakaian pria, keadatannya. Nah oleh karenanya saya kagum dan saya sangat bangga karena beliau memakainya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keseriusan sehingga baju putih dan sebagainya itu sesuai dengan harapan kita. Saya juga sempat ditanya, Pak Rinal, ini ada yang protes ke saya dari protokol presiden. Enggak Pak, itu pakai saja karena itu pakaian pria. Titik, saya yang tanggung jawab. Jadi terima kasih yang sudah memberikan upaya-upaya sehingga terutama Bu Riana Sari yang sudah ikut mengukur dan mendesain, dan saya lihat kemarin di sana juga dipakai. Dan dipotoknya dipasang. Dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dekranasda Provinsi Lampung atas upaya terus-menerus yang dilakukan untuk memberdayakan pengrajin Lampung, mulai dari mendatangkan desainer dengan brand internasional, bimbingan teknis kepada para pengrajin. Nah, bimbingan teknis ini ya, saya mohon kepada para bupati, wali kota untuk juga melakukan hal ini, brand ini yang harus diperhatikan dengan baik, serta upaya memperkuat promosi dan pemasaran produk-produk pengrajin. Saya pikir promosi ini tidak harus kita selenggarakan di sini, tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Dekranasda Sumsel dan Banten maupun satu lagi, 2 aja yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kalau nanti di Sumsel, kalau di sana ada kegiatan ini, ajak baik kami nak hadir di sana ya. Sekalian nak beli pempek dulu di sana itu kan. Tapi pempeknya katanya lemak di sini daripada di sana. Nah kalau tidak percaya, banyak kaget aku traktir tuh. Nah di Banten juga seperti itu. Nah oleh karenanya saya berharap kepada pelaku industri kerajinan yang berskala kecil dan menengah, terutama UMKM, usaha mikro, adalah pelaku ekonomi yang penting baik bagi perekonomian Lampung maupun nasional,
sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Ini harus kita lakukan. Kepala Dinas Koperasi UMKM mana? Ada? Tolong ini dipelajari di sini. Jadi pelaksanaan ini harus dipelajari untuk menjadi inspirasi ketika menganggarkan APBD, ketika kita ada kegiatan-kegiatan. Jadi buang saja program-program yang sifatnya rutinitas, tetapi harus berhadapan dengan pasar, berhadapan dengan kualitas, berhadapan dengan produksi. Harus dilakukan itu. Hadirin yang saya hormati, ke depan guna menghadapi tantangan yang ada, maka beberapa strategis yang akan kita lakukan antara lain mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur, menguatkan kelembagaan dan strategi konsolidasi yang diarahkan untuk memperoleh akses modal kelembagaan. Tolong Pak Budi dikoordinasikan dengan pihak perbankan agar terutama Bank Lampung, namanya Bank Lampung tapi pencerminannya belum menunjukkan kepentingan Lampung. Nah, supaya UMKM ini strategi yang harus diberikan oleh perbankan. Ya, supaya karena dalam situasi yang sekarang ini begini membutuhkan pertolongan dari pihak perbankan. Tentunya syarat-syarat, pakai aja syarat-syarat yang seperti apa yang sudah saya lakukan tentang kartu petani berjaya. Jadi kalau memang mereka sudah punya pasar, mereka yang melakukannya sendiri, dan mereka punya alat yang sudah dilakukan, bila perlu saya yang jamin nantinya. Tapi sebagusnya para bupati yang menjamin. Saya kan sudah banyak yang saya jamin, semua petani di Lampung ini yang jamin saya loh. Tanpa harus ada agunan. Jadi bupati melakukan itu, seleksi betul, apabila dia mampu berhasil, bantu itu, jamin itu. Supaya kita ada kepastian di dalam, jangan tarik ulur membantunya, betul-betul dilakukan dengan benar. Nah oleh karenanya, tentunya tidak lepas, saya berharap juga Dekranasda melakukan pelatihan-pelatihan. Sudah mendatangkan seperti Oscar ini, lakukan pelatihan-pelatihan sehingga dia terampil dalam memproduksi industri itu sehingga menjadi industri berkualitas. Penting hukumnya bahwa tradisi itu harus dipertahankan. Tapi lebih penting lagi bahwa tradisi itu bisa sinergi dengan situasi perkembangan, modernisasi pakaian, sehingga ini bisa dimanfaatkan. Sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM, hari ini Dekranasda Provinsi Lampung menyelenggarakan yang kedua kalinya event Lampung Club. Kabupaten Tanggamus menjadi ikon dalam gelaran event ini dengan mengusung tema Stairway to Heaven atau tangga menuju surga. Wah, ini luar biasa. Ini arah yang sudah kita nanti-nantikan. Hal ini mengandung arti Kabupaten Tanggamus diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan yang melimpah, berupa sumber daya alam, kekayaan hasil laut, pertanian dan perkebunan, serta destinasi wisata. Ini luar biasa Bu Bupati, oleh karenanya selain Tanggamus, kita juga bangga dan bersyukur bahwa wilayah kabupaten kota yang lain juga memiliki keragaman dan kekayaan budaya yang begitu besar. Ada 15 wilayah kabupaten kota dengan karakter dan keunikan budaya masing-masing. Untuk tahun berikutnya akan digilir dengan tema budaya kabupaten kota lainnya. Oleh sebab itu, saya minta masing-masing kabupaten kota mencari keunikan dan kekhasan budaya untuk dipersiapkan sebagai tema dan ikon Lampung Club tahun depan. Demikian yang perlu saya sampaikan, karena tadi Bupati dan Dekranasda menyampaikan pantun,
saya juga akan menyampaikan pantun. Indah nian Teluk Semangka, bak lukisan di kala senja, luruskan niat kita semua untuk membangun UMKM Lampung Berjaya. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk menjadi pemacu semangat dalam berkarya membangun sektor UMKM di Provinsi Lampung, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Lampung Kerap tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Insya Allah pada masa yang akan datang akan lebih berkualitas lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Gubernur Lampung tetap di tempat. Dilanjutkan dengan pembukaan Lampung Kerap kedua tahun 2021 secara resmi, ditandai dengan pemukulan rebana. Selanjutnya kami mengundang Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, anggota DPR RI Ibu Ria Gunadi, Ketua IKAT Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung Ibu Lesti, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Direktur Utama Bank Lampung, dan Bupati Tanggamus. Kami persilakan untuk Juga naik. anggota Forkopimda silakan bergabung. Sesaat lagi kita akan saksikan pemukulan rebana yang menandai pembukaan Lampung Kerap kedua tahun 2021 secara resmi. Anggota Forkopimda mohon izin persilakan. untuk bergabung. Para Bupati Wali Kota juga silakan bergabung. Kami persilakan Bupati Wali Kota. Silakan untuk diberikan rebananya. Baik, mohon izin kita akan lakukan secara bersama-sama untuk pemukulan rebana ini. Sebagai tanda opening ceremony dari Lampung Craft 2021. Silakan untuk diambil rebananya, dipegang. Baik, mohon izin untuk menghitung mundur secara bersama-sama menandai opening ceremony ini. 3, 2, 1. Hadirin, pembukaan rebana yang dilakukan secara bersama-sama menandai pembukaan Lampung Kerap kedua tahun 2021. Para pengrajinnya beli produknya Dekranas Maju Lampung Berjaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan Cendramata. Cendramata pertama akan diserahkan oleh Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung berupa Figura ataupun bingkai persegi 4 dengan motif belah ketupat ya tapis dengan motif khas Tanggamus ya. sebagai gambaran identitas susunan masyarakat adat Lampung Saibatin yang berada dan menetap di Tanggamus. Baik, Cendramata diserahkan Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung berupa motif khas dari Tanggamus. Berikutnya adalah Cendramata yang akan diserahkan oleh Bupati Tanggamus kepada Ketua Dekranasda Provinsi Lampung. Kami silakan. Berupa kain tenun bertapis dengan tema serasi, satu rasa dalam misi. Dengan filosofi gambar lumba-lumba, Bapak dan Ibu, batu karang dan rumput adalah bumi Lampung. Gelombang udara adalah masyarakat Lampung yang senantiasa memberi Terima udara. kasih, mohon tetap di tempat. Dilanjutkan dengan launching Galeri Dekranasda di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Mohon izin kita menghadap ke layar LED. Kami mohon perkenan dari Gubernur Lampung diikuti dengan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung. dan juga tamu kehormatan lainnya. Ada Silakan Bupati secara Tanggamus. bersama-sama. Ya. Ya, mungkin langsung sensitif. Tepuk tangan kita untuk mengaktifkan ini langsung ya. Kita saksikan dulu tayangan Dekranasda Launching Dekranasda di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Betul sekali. Ya, kita saksikan tayangan Dekranasda di Dermaga Eksekutif.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dekranasda di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Mungkin kita Dilanjutkan dengan lanjutkan foto bersama. Kami Mohon izin persilakan. untuk foto bersama. Silakan menghadap ke depan. Kameramen, fotografer silakan untuk mengabadikan momen. Kita pose formal terlebih dahulu. Baik, mohon izin kepada saya Ibu. bantu pandu. Semua lihat kamera. 1, 2, 3. Salam Lampung berjaya. 1, 2, 3. Terima kasih, foto bersama selesai. Kami silakan kembali ke tempat. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah untuk launching Dekranasda di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni dan juga pembukaan Lampung Kerap Tahun 2021. 2021. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan launching Majestic Tanggamus, merupakan brand destinasi wisata Kabupaten Tanggamus untuk dipromosikan ke dunia nasional dan internasional, serta sebagai identitas diri agar dapat dikenal di seluruh dunia. Majestic Tanggamus menggambarkan keindahan dan kekayaan alam, serta budaya dan tradisi yang berada di Kabupaten Tanggamus. Dengan Majestic Tanggamus ini diharapkan bumi Begawi Jejama akan selalu indah alamnya, kaya buminya, ramah tamah penduduknya, megah dan mempesona. Hadirin kami persembahkan Majestic Tanggamus. Selamat menyaksikan. Menyaksikan.
Warisan budaya Indonesia, bangsa dan Majestic Tanggamus. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, ikon pariwisata Kabupaten Tanggamus tentunya ya. Mengenalkan keanekaragaman wisata alam Kabupaten Tanggamus. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara opening ceremony Lampung Crab 2021. Dan tentunya kita berharap bahwa Lampung Crab 2021 ini bukan cuma seremoni, tapi memang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melihat dari dekat hasil prestasi para pengrajin seluruh Lampung dan melakukan transaksi, karena ini langka sekali ya. Benar. Bukan cuma di kabupaten tertentu, tapi seluruh kabupaten Lampung hadir di sini. Mudah-mudahan memberikan kontribusi bagi pembangunan, meningkatkan Bagi gairah pengrajin dan ekonomi, UMKM Provinsi Lampung. dan kontribusi bagi Indonesia tentunya. Ya, betul sekali. Baik, hadirin tamu undangan, demikianlah rangkaian acara opening ceremony Lampung Crab 2021. Senang bisa menemani Bapak dan Ibu sampai dengan sore hari ini. Saya Putri Anggun. Dan saya Irsan Burhan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan menghadirkan penampilan spesial dari sebuah lagu yang mengangkat tema dari Lampung Crab 2021, yaitu Stairway to Heaven, Judul atau Stairway to Jalan Heaven. Menuju Surga. Lagu ini Diciptakan diciptakan oleh oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Hamid Heriansyah Lubis, akan dibawakan oleh Dewi, penyanyi. dengan aransemen Indra. Hadirin kami tampilkan Stairway to Heaven. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bapak Gubernur Lampung beserta Ibu yang terhormat, kali ini saya dipercaya untuk bisa membawakan satu karya berupa lagu. Lagunya lagu santuy, jadi kita bisa santai, bisa tepuk tangan bareng, bisa nyanyi bareng kalau bisa sudah tahu lagunya. Satu lagu karya dari Bapak Hamid Heriansyah Lubis, Sekda Tanggamus. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Satu lagu berjudul Stairway to Heaven atau Tangga Menuju Surga. Selamat menikmati. Hey, mana tepuk tangannya? Bang Irsan. Indahnya ciptaan Tuhan ini di bumi. Kata kita sayang gemilang. Matahari terbenam memasuki malam. Tanggamus baru hilang hilang. Tanggamus tangga menuju surga. Hijau gunung Tanggamus akan kekuatan. Menyiraukan semangat dari keanggunan. Hijau
gunung tanggamus biarkan kekuatan demi lautan semata biarkan mana suaranya? Anda menuju surga. Anda menuju surga. Matahari terbenam memasuki malam, menghormati tanda ayo hilang dunia. Menuju surga. Kita gunung tanggamus biarkan kekuatan demi lautan semata biarkan keampunan. Kita gunung tanggamus biarkan kekuatan demi lautan semata biarkan keampunan. Stairway to Heaven. Tangga bus, tangga menuju surga. Ya, baik, acara dilanjutkan dengan peninjauan atau kunjungan ke stand pameran. Mohon berkenan. Dawil oleh Gubernur Lampung bersama dengan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Forkopimda, Bupati Tanggamus, dan tamu undangan lainnya. Kami persilakan untuk meninjau lokasi pameran pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mohon kita berikan doa gerak untuk peninjauan stand pameran ini. Mohon kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, minimal masker tidak dilepaskan, sempurna menutupi mulut dan hidung. Mohon juga memperhatikan jaga jarak satu sama lain, dan tentunya kami himbau untuk selalu membersihkan tangan. Selagi silahkan untuk dapat melakukan kunjungan ke stand pameran Lampung Crab 2021, dan tentunya kita harapkan bukan cuma kunjungan, tapi apabila ada hal-hal yang menarik untuk dibeli, langsung bisa melakukan transaksi pada detik itu juga. Silakan. Telah hadir bersama kita 46 stand dengan berbagai kerajinan dan hasil UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Dan tadi juga bersama kita Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan dan Dekranasda Provinsi Banten.